Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema kubur ini kosong, Kristus sudah bangkit. Ya. Kubur ini kosong, Kristus sudah bangkit. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jumat Agung kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus ya. Nah pada saat ini kita merayakan kembali Paskah ya, kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus dari kematian. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Nah, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang baru saja saya baca itulah kisah di mana perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, yang sebelumnya mereka melihat di mana Yesus dikuburkan. Ya, kalau kita baca di dalam pasal 15 Bapak Ibu Saudara, dan mereka mengikuti bagaimana Yesus disalibkan, kemudian mati, kemudian dikuburkan Bapak Ibu. Nah, kemudian mereka juga melihat bahwa bagaimana di tempat mana Yesus dikuburkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah tiba hari Sabat Bapak Ibu Saudara, kemudian lewat hari Sabat, artinya Bapak Ibu Saudara sudah sekitar 3 hari kemudian, ya. Nah, pada hari yang ketiga, maka mereka datang ke kubur Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mereka datang ke kubur Yesus untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka datang untuk apa? Untuk meminyaki. Dikatakan di sana bahwa mereka membeli rempah-rempah, mempersiapkan rempah-rempah untuk meminyaki, Bapak Ibu Saudara, untuk membuat wangi mayat atau jenazah Yesus yang ada di kubur. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka tidak memikirkan sebelumnya, ya. Mereka tidak memikirkan sebelumnya apa yang harus mereka lakukan, apa kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, Bapak Ibu. Sehingga sambil berjalan mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka memikirkan nanti siapa yang akan menggulingkan batu itu. Hal kedua yang mereka tidak pikirkan adalah bagaimana dengan prajurit-prajurit
yang menjaga, serdadu-serdadu, tentara-tentara Romawi yang menjaga kuburan itu. Apakah akan diizinkan masuk atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari perempuan-perempuan itu? Mereka punya hati, punya kasih yang tulus kepada Yesus untuk memberi yang terbaik kepada Yesus. Sehingga apa? Saya mengatakan bahwa mereka punya iman, Bapak Ibu Saudara, sambil berjalan, dan mereka sebenarnya sambil ketakutan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada tantangan. Mereka bertanya satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Siapa yang akan menggulingkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kubur itu ada di dalam sebuah gua, ada di dalam sebuah batu yang dipahat, Bapak Ibu Saudara, sebuah gua. Kalau kita ke Toraja, Bapak Ibu Saudara, biasa di sana itu dikuburkan, itu di dalam batu. Jadi dipahat batunya, Bapak Ibu, kemudian seperti sebuah rumah di dalam, ya, seperti sebuah kamar di dalam, kemudian di sanalah jenazah itu ditaruh. Nah, hampir mirip dengan apa yang dia lakukan kepada Yesus, ada di dalam sebuah gua, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi ini kalau di Toraja itu bisa ditutup dengan papan, Bapak Ibu Saudara, pakai kunci. Tapi ini ditutup, diguling pakai batu, dan tentunya walaupun mereka bertiga itu menggulingkannya, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak akan sanggup. Itu tantangannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mereka itu akan diusir oleh serdadu-serdadu Romawi, oleh penjaga-penjaga kubur itu. Tetapi mereka, Bapak Ibu Saudara, sekalipun melihat tantangan itu, mereka dengan iman pergi karena mereka mengasihi, hendak memberikan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara, kepada bayi Yesus, kepada mayat Yesus, Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada yang terjadi malah yang sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi adalah bahwa ketika mereka sampai di sana, mereka melihat dari dekat bahwa tampaklah batu itu yang sangat besar itu sudah terguling, Bapak Ibu Saudara. Batu yang sangat besar itu sudah terguling. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari? Ternyata apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Apa yang dikhawatirkan oleh perempuan-perempuan ini tidak terjadi. Mereka tidak mengalami lagi, tidak ada lagi kekhawatiran tentang bagaimana menggulingkan batu itu. Karena ketika mereka melihat, batu itu sudah tidak ada di sana, sudah terguling, sudah bisa masuk, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan menghalau tantangan-tantangannya, Bapak Ibu. Amin. Jadi setiap orang yang berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menghalau tantangan itu. Sehingga mereka, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi ada tantangan di sana, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka siapkan itu, mereka datang pagi-pagi benar. Kalau kita lihat teks Matius, Markus, dan juga Yohanes, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan mereka itu datang betul pagi-pagi, Bapak Ibu Saudara, mungkin masih gelap, dan setibanya di sana, kemungkinan jarak dari rumah mereka ke kuburan itu mungkin agak jauh, sehingga mereka sampai di kuburan sudah fajar, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka, Bapak Ibu Saudara, itu tidak memikirkan tantangan lagi, Bapak Ibu Saudara, tetapi batu itu sudah terguling. Apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Seringkali, Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu hanya ada di dalam pikiran kita. Seringkali kekhawatiran itu hanya ada di dalam pikiran kita. Tetapi ketika kita jalani hari-hari kita, ketika jalani kehidupan kita, ternyata apa yang kita pikirkan, kita takutkan, kita khawatirkan, ternyata tidak terjadi. Kalau kita bermaksud untuk memberikan hidup kita, memberikan selalu yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar, Bapak Ibu Saudara, dari hal ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dapat kita pelajari bahwa ketika perempuan-perempuan ini kemudian melihat, kemudian bahwa batu itu sudah terguling, kemudian mereka mencoba masuk ke dalam, kemudian setelah mereka masuk di dalam, Bapak Ibu Saudara, betapa kagetnya mereka bahwa tidak ada lagi di sana mayat Yesus, tidak ada lagi di sana jenazah Yesus. Kemudian mereka berjumpa dengan seorang yang berpakaian
berkemilauan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka terkejut dan sekaligus takut. Ternyata ada malaikat yang ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Inilah tempat mereka membaringkan dia." Ditunjukkan tempatnya Bapak Ibu Saudara oleh malaikat itu. Yesus sudah tidak ada di sana. Kubur itu sudah kosong Bapak Ibu Saudara. Kristus sudah bangkit Bapak Ibu. Kubur ini sudah kosong kata malaikat. Kristus sudah tidak ada di sini. Kristus sudah bangkit. Apa yang dapat kita petik dari sini Bapak Ibu? Apa yang kita dapat pelajari? Pertama, ada harapan baru Bapak Ibu. Ada harapan baru. Ketika murid-murid melihat, mengalami, dan merasakan bagaimana mereka ketakutan, bagaimana mereka gelisah, bagaimana iman mereka dipertaruhkan Bapak Ibu Saudara ketika melihat Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, kemudian dibunuh, kemudian dikuburkan. Ternyata guru mereka ini, ternyata Tuhan ini kok mati Bapak Ibu. Nah, itu membuat mereka sedih, membuat mereka takut, membuat mereka hampir putus asa Bapak Ibu, kehilangan pengharapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan-perempuan ini yang bermaksud baik ini, yang begitu mengasihi ini, kemudian datang ke kubur itu, kemudian mereka melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Kristus sudah bangkit Bapak Ibu Saudara. Artinya ada harapan baru Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru, ada harapan baru yang dapat kita harapkan. Karena apa? Karena Kristus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Seperti yang dia ucapkan. Seperti yang telah disebutkan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nah Bapak Ibu Saudara, ada harapan baru. Harapan bahwa Paskah ini, bahwa kebangkitan ini Bapak Ibu Saudara, menjadi semacam simbol bahwa segala sesuatu itu bisa diperbaiki kembali. Bapak Ibu Saudara, selama ini sebelumnya kematian, orang selalu berpikir kematian adalah akhir dari kehidupan. Sebelum Yesus bangkit, sebelum Kristus bangkit, semua orang berpikir bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan. Tetapi ketika malaikat itu berkata, kubur ini sudah kosong, Kristus sudah bangkit. Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Ia tidak ada di sini lagi. Kubur itu sudah kosong. Kristus bangkit dari kematian. Kristus mengalahkan maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itu membuat kita, memberi kepada kita harapan baru bahwa sekalipun kematian, bahkan kematian pun Bapak Ibu dapat diperbaiki. Ketika kita mati, maka ada harapan bagi kita untuk kita dibangkitkan dan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah sesuai dengan rencana Allah semula. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Paskah ini sebagai simbol bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki. Hubungan yang hancur bisa diperbaiki. Kematian saja bisa diperbaiki. Kristus sudah bangkit. Apalagi hubungan kita, hubungan Bapak Ibu, hubunganmu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, itu bisa diperbaiki. Hati yang hancur, itu bisa diperbaiki. Karir yang hancur, itu bisa diperbaiki. Masa depan yang hancur, masa depan yang suram, itu bisa diperbaiki Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan harapan karena Kristus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, apapun itu,
Kebangkitan Kristus memberi harapan kepada kita bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketakutan, kekhawatiran kita ternyata tidak terjadi ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun dapat diperbaiki. Paskah menjadi simbol bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki. Ada harapan baru, Bapak Ibu. Ada harapan baru untuk engkau yang sedang sakit, bahwa kebangkitan Kristus dapat menyembuhkanmu. Ada harapan baru untuk masa depanmu, ada harapan baru untuk hubungan-hubunganmu, ada harapan baru untuk semua yang sedang kita harapkan, Bapak Ibu. Kematian bukan lagi akhir dari kehidupan, tetapi menjadi awal dari kehidupan kekal. Amin. Kematian bukan lagi akhir dari kehidupan, tetapi menjadi awal dari kehidupan kekal. Jikalau kematian itu sesuatu yang hampir mustahil, belum pernah ada orang yang bangkit dari kematian selain Yesus. Itu adalah hal yang mustahil, Bapak Ibu Saudara, untuk diperbaiki. Tetapi melihat kebangkitan Yesus, bahkan kematian itu pun dapat diperbaiki, Bapak Ibu. Bahkan kematian pun dapat diperbaiki. Oleh karena itu kita memiliki harapan baru dengan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah adanya jaminan hidup kekekalan. Ada jaminan hidup kekekalan. Di dalam ayat 6 dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret itu, yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jangan takut karena Yesus telah bangkit, Bapak Ibu. Jangan takut karena Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Tempat Yesus dibaringkan itu telah kosong, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ada lagi di sana. Dia sudah hidup kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan dosa. Yesus mengalahkan upah dosa itu. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Tetapi Yesus kalahkan. Itu memberi jaminan kepada kita untuk kehidupan kekal. Itu memberi jaminan bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya mau mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa kita yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal oleh karena kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Yesus hidup untuk selama-lamanya. Yesus mengalahkan kematian itu. Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan dosa. Yesus hidup. Oleh karena itu, tidak ada lagi Yesus di dalam kubur itu. Yesus mengalahkan dosa itu. Bapak Ibu ingat, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Itu dikalahkan oleh Yesus. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang digambarkan, apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya ke-21, Bapak Ibu Saudara, saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu.
Bapak Ibu dengarkan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Di dalam ayat 18 Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 15, demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus, kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kubur kosong, Bapak Ibu Saudara. Kristus bangkit. Itu memberikan jaminan bagi kita bahwa bahwa iman kita kepada Kristus tidak sia-sia. Bahwa pengharapan kita kepada Kristus tidak sia-sia. Sehingga satu kelak kita juga ketika kita mengalami kematian, maka kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Sehingga tidak sia-sia kita menaruh pengharapan hanya kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristus benar-benar dibangkitkan, Bapak Ibu. Kristus benar-benar dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu menerima jaminan bahwa kita akan menerima kehidupan kekal. Yang pertama tadi, bahwa kita akan memiliki harapan baru. Bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki kembali. Semangat kita dalam pelayanan dapat diperbaiki kembali, Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga yang hancur dapat diperbaiki. Segala sesuatu dapat diperbaiki kembali. Yang kedua, bahwa kita memiliki jaminan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti apa yang dialami murid-murid tadi, perempuan-perempuan tadi, dan juga seluruh murid-murid itu, bahwa ketika mereka melihat Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, maka mereka berputus asa. Mereka hilang pengharapan. Mereka bersedih. Mereka takut. Mereka mengurung diri, Bapak Ibu. Tetapi ketika mereka tahu Kristus dibangkitkan, itu memberi harapan baru. Itu memberi harapan baru untuk kembali dalam pelayanan, untuk kembali memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari adalah respon kita. Respon kita terhadap kebangkitan itu, yaitu tugas untuk memberitakan Injil. Ayat 7 dan ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang pergilah. Ini seperti apa yang menjadi pesan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, kepada Petrus. Ada secara khusus disebutkan kepada Petrus. Kenapa? Karena Petrus, Bapak Ibu Saudara, mungkin dia mengalami, Bapak Ibu Saudara, penyesalan karena dia menyangkal Yesus. Tetapi ini seperti memberitahu bahwa ada harapan bagi Petrus untuk memperbaiki kesalahannya. Pergilah,
Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Kemudian lalu mereka keluar, perempuan-perempuan ini keluar dari kubur. Kemudian sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara, jika kebangkitan Yesus kita bisa belajar, pertama ada harapan yang baru. Ada jaminan yang kedua, jaminan kekal, kehidupan kekal. Dan yang ketiga, ada respon kita, ada tugas untuk kita untuk memberitakan Injil itu. Bapak Ibu Saudara, perempuan-perempuan ini, mereka dalam ketakutan mereka, dalam kegentaran mereka, Bapak Ibu, mereka datang kepada Petrus dan teman-teman Petrus, mereka sampaikan ini. Mereka menjadi saksi dari kebangkitan Kristus itu. Mereka menjadikan hidupnya menjadi saksi dari kebangkitan Kristus itu. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka memberitahu Bapak Ibu Saudara kepada Petrus dan kawan-kawan, ada kemungkinan Petrus menolak, ada kemungkinan murid-murid yang lain tidak percaya. Dan kalau kita lihat di dalam kitab yang lain, kita lihat dalam teks-teks selanjutnya, maka Petrus langsung berlari ke kubur, kemudian Petrus langsung terus melihat apakah betul berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini. Tuhan mengizinkan perempuan-perempuan ini menjadi saksi dari kebangkitan itu. Mereka lah yang pertama menyaksikan kebangkitan itu, Bapak Ibu Saudara. Menyaksikannya kepada murid-murid dan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Sehingga dikatakan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, agak janggal memang di dalam penutup ini langsung ada di situ sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah seperti kesimpulan dari bagian perikop ini, bahwa murid-murid itu memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus itu, yaitu bahwa ada keselamatan yang kekal, bahwa ada kebangkitan, ada keselamatan melalui kebangkitan Kristus itu. Mereka yang tadinya ada di dalam ketakutan, ada di dalam persembunyian, ada di dalam kecemasan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit, maka mereka memberitakan Kristus yang telah bangkit itu. Memberitakan Kristus yang telah bangkit itu ke timur ke barat, dari timur ke barat. Tidak ada lagi, artinya tidak ada lagi ketakutan, Bapak Ibu. Tapi tugas pemberitaan Injil menjadi tugas mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Di dalam momen Paskah ini, Bapak Ibu Saudara, kita mempercayai bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Ini adalah berita yang besar, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah berita yang besar, ini adalah kesukaan yang besar. Apakah dengan kesukaan yang besar ini, dengan berita yang besar ini, apakah kita akan mau menjadi saksi bagi dunia ini, bagi sekeliling kita, bahwa Kristus telah bangkit, bahwa ada keselamatan yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, jika sekarang saja kalau ada vaksin, kita beritakan, Bapak Ibu. Ya, di masa COVID ini, kalau ada yang bangkit dari kematian, ada orang yang berhasil saja sembuh, Bapak Ibu Saudara, yang berhasil sembuh dari COVID, itu kita langsung beritakan apa yang membuat dia berhasil sembuh dan lain sebagainya. Tetapi ini bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ada manusia, ada Kristus, ada Tuhan yang bangkit dari kematian.
Apakah engkau dan saya bersedia memberitakan ini? Sehingga apa? Sehingga terbuka pintu untuk setiap orang yang percaya kepadanya untuk memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh keselamatan yang kekal, memperoleh harapan yang baru, memperoleh jaminan hidup kekal. Bersediakah kita, Bapak Ibu Saudara? Nah, itu menjadi pertanyaan refleksi bagi kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi makna Paskah bagi kita hari ini? Yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada harapan baru. Kebangkitan Kristus, kubur ini telah kosong, Kristus telah bangkit. Artinya ada harapan baru bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki. Jika engkau saat ini sedang mengalami hubungan yang hancur, hati yang hancur, keluarga yang hancur, mungkin engkau merasa masa depanmu hancur, mungkin engkau merasa karirmu hancur, mungkin engkau merasa semuanya hancur, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan kebangkitan Kristus, kita memperoleh harapan yang baru bahwa semuanya itu dapat diperbaiki. Semuanya itu dapat diperbaiki, Bapak Ibu Saudara. Apapun itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada jaminan hidup kekal. Ada jaminan hidup kekal yang disediakan melalui kebangkitan Kristus, sehingga iman kita tidak sia-sia, Bapak Ibu. Sehingga kepercayaan kita, pengharapan kita tidak sia-sia. Karena apa yang tertulis dan apa yang diucapkan oleh Yesus itu nyata, dan Dia telah bangkit dari kematian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tugas kita adalah untuk pemberitaan Injil. Bersediakah engkau seperti perempuan ini, seperti murid-murid ini yang sebelumnya mereka takut, yang sebelumnya mereka khawatir, yang sebelumnya mereka cemas, yang sebelumnya mereka sembunyi di rumah, Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah mereka melihat bahwa Yesus bangkit, kemudian mereka mulai memberitakan berita yang besar ini kepada semua orang. Bersediakah engkau memberitakan kebangkitan Kristus? Kristus yang disalibkan itu, Kristus yang mati menebus dosa-dosa manusia itu, Kristus yang mengalahkan maut itu, Kristus yang bangkit itu, dan menyelamatkan semua orang. Bersediakah kita, bersediakah engkau, bersediakah saya, kita semua untuk memberitakan Kristus, memberitakan keselamatan yang kekal itu dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, mari dalam momen Paskah itu kita diingatkan kembali bahwa kita selalu ada harapan, segala sesuatu bisa diperbaiki, ada jaminan hidup kekal, dan tugas kita adalah pemberitaan Injil. Mari di momen ini minta Roh Kudus, Bapak Ibu, minta Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, untuk mendorong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk senantiasa memberitakan keselamatan yang kekal itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan maut, Engkau mengalahkan dosa, Engkau memberikan hidup baru, Engkau memberikan jaminan hidup kekal, Engkau memberikan harapan baru bagi kami Tuhan, bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang seharusnya dihukum oleh karena dosa, tetapi dengan kebangkitan Kristus, kami boleh diselamatkan dan memperoleh kebangkitan ketika mengalami kematian dan boleh bersama-sama dengan Allah. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah akan memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami yang mendengarkan Tuhan. Engkau Allah berbicara bagi setiap kami Tuhan, dan firman-Mu nyata atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa
buat bangsa dan negara kita, berdoa buat kota Batam di mana kita berada, berdoa buat seluruh jemaat keluarga kita, berdoa buat bangsa ini, berdoa juga Tuhan akan menolong semuanya Bapak Ibu Saudara. Dalam masa COVID ini Tuhan menolong perekonomian, Tuhan menolong semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada saat ini, kiranya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan berkeadilan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat keamanan Tuhan. Biarlah Engkau Allah memberkati bangsa ini dengan keamanan dan damai sejahtera. Kami melihat Tuhan, ada Tuhan oknum teroris yang sudah mulai bertindak juga Tuhan, membom Tuhan sebuah gereja di Makassar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang Tuhan. Biarlah Engkau Allah akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang damai Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan lindungi ya Bapa di surga. Dalam nama Yesus, korban Tuhan bagi umat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah pulihkan juga Tuhan. Engkau Allah hiburkan juga mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini semakin nyata. Sehingga penuh dengan keamanan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati bangsa kami juga secara ekonomi. Tuhan berkati Bapa di surga di tengah-tengah masalah COVID ini. Engkau berikan hikmat bagi pemerintah untuk memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami berdoa juga buat kota Batam. Berkati Tuhan. Berkati pemerintahan di kota ini. Berkati damai sejahtera-Mu turun atas kota Batam. Berkati juga Tuhan buat seluruh gereja-gereja-Mu di kota ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di kota ini. Orang-orang percaya Tuhan, berkati Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah Tuhan Engkau Allah juga akan membuka pintu-pintu pekerjaan bagi mereka yang sedang menganggur saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GSJA Bethesda maupun GSJA Anugerah, Tuhan berkati. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan berkati Bapa di surga. Engkau mengurapi senantiasa Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu. Jika ada yang sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yang sedang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang sedang Tuhan dalam pendidikan Engkau Allah memimpin mereka. Membuat berhasil pendidikan mereka. Dan juga setiap usaha-usaha umat-Mu Tuhan buat berhasil. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mereka juga Tuhan yang belum bertumbuh secara rohani. Tuhan Roh-Mu menjamah mereka, menjamah jemaat-Mu untuk datang kepadamu senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu, baik GSJA Bethesda maupun GSJA Anugerah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan di akhir persekutuan kami ini Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan iman kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.